Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ningsih dari kelas 3 EB01 dari kampus Universitas Gunadarma akan menyampaikan materi pengaruh aspek kognitif dan afektif dalam keputusan yang masuk ke dalam mata kuliah Akuntansi Internasional yang diampu oleh dosen Bapak Suyanto. Dalam materi ini akan ada 8 sub materi yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu pokok permasalahan, yang kedua teori pendukung, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima interpretasi hasil penelitian, yang keenam kesimpulan, yang ketujuh kritik terhadap artikel, yang kedelapan future research. Pertama, kita akan membahas pokok permasalahan. Menurut hasil survei swasembada tahun 2005, menyimpulkan bahwa konsep balance scorecard diadopsi oleh banyak perusahaan di Indonesia dan dikenal sebagai konsep manajemen strategis paling populer kedua. Menjadi pengadopsi BSC berarti bahwa organisasi menggunakan keuangan, hubungan pelanggan, proses bisnis internal, dan ukuran kinerja pembelajaran dan pertumbuhan. Ukuran kinerja yang dipilih adalah yang paling mencerminkan organisasi, unit bisnis, dan tujuan, serta strategi masing-masing anggota, yang mungkin mirip dan atau berbeda satu sama lain. Sebagai penentu kinerja dan strategi, mengadopsi serangkaian besar langkah-langkah BSC ini bisa menjadi relatif kompleks dan mahal. Penelitian ini menguji pengaruh aspek kognitif dan afektif pembuat keputusan dalam pengambilan keputusan, terutama ketika perusahaan menerapkan balance scorecard. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan kognitif dan karakteristik pembuatan keputusan dalam memanfaatkan semua jenis tindakan BSC, termasuk tindakan umum dan unik. Aspek afektif berhubungan dengan emosi negatif yang sering muncul dalam hubungan interpersonal. Pokok bahasan yang kedua yaitu teori pendukung. Yang pertama, balance scorecard sebagai alat manajemen strategis. Yang kedua, aspek kognitif dan balance scorecard. Yang ketiga, aspek afektif dan balance scorecard. Kemudian, untuk penjelasan dari teori pendukung yang pertama, balance scorecard sebagai alat manajemen strategis. BSC adalah seperangkat tindakan yang memberikan manajer cepat tetapi pandangan komprehensif bisnis dari 4 perspektif yang meliputi langkah-langkah keuangan dan operasional. Sebagai alat manajemen strategis, balance scorecard mengatasi kelemahan penilaian kinerja tradisional, berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja modern, dan mampu memadukan strategi bisnis ke dalam sistem manajemen. Yang kedua, aspek kognitif dan balance scorecard. Kognisi adalah setiap pengetahuan, pendapat, atau kepercayaan tentang lingkungan, tentang orang, atau tentang perilaku seseorang. Kaplan dan Norton berpendapat bahwa kekuatan penting dari BSC adalah bahwa setiap unit bisnis dalam organisasi akan memiliki kartu skor sendiri, yang secara khusus dirancang untuk unit tersebut. Secara scorecard mungkin akan berisi langkah-langkah keuangan dan non-keuangan umum tertentu, di samping langkah-langkah unik yang tidak setiap unit mengadopsinya, karena itu mewakili strategi unik dari unit bisnis itu. Yang ketiga, aspek afektif dan balance scorecard. Afek adalah istilah umum yang mengacu pada reaksi, seperti evaluasi, emosi, dan suasana hati. Evaluasi adalah reaksi positif dan negatif yang relatif sederhana yang dimiliki seseorang terhadap suatu sasaran. Reaksi afektif sering muncul dalam hubungan interpersonal. Dalam konteks BSC, sebagai contoh, Kaplan dan Norton menunjukkan hubungan interpersonal dalam setiap konstruksi scorecard, yang biasanya melibatkan seorang fasilitator dan kelompok yang terdiri dari 6 hingga 12 eksekutif. Konsensus tentang misi dan strategi organisasi yang diperlukan, dan kemudian kelompok mendefinisikan faktor-faktor keberhasilan kritis yang tepat. Pokok bahasan yang ketiga yaitu metodologi penelitian.
Yang pertama, sampel penelitian berjumlah 168 mahasiswa lulusan akuntansi dan manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, desain eksperimental. Eksperimen ini menggunakan desain lengkap subjek campuran 2x2x2x2. Itu 4 faktor terdiri dari 3 faktor antar subjek, biasa, unik, dan mempengaruhi, dan 1 faktor dalam mata pelajaran divisi. Secara keseluruhan ada 8 perawatan sel. Yang ketiga, ada alat pengukuran dan analisis variabel. Skor evaluasi kinerja dan alokasi bonus dalam rupiah adalah diukur dan digunakan untuk mengetahui apakah pembuat keputusan peserta menggunakan BSC, tindakan umum dan atau unik, dan atau reaksi afektif dalam penilaian mereka. Pokok bahasan yang keempat yaitu hasil penelitian. Kuesioner pasca eksperimen berisi 3 pertanyaan yang berfungsi sebagai manipulasi cek. Tanggapan untuk ini adalah skala 11 poin yang sama digunakan untuk melaporkan pemahaman dan keakraban dengan BSC. Dari 168 peserta, 7 orang memberikan jawaban salah atau tidak lengkap, dan 33 orang gagal menjawab manipulasi. Sampel akhir adalah 128 peserta, yaitu 76,8% mengakui bahwa divisi BR dan BK menargetkan pasar yang berbeda. Rata-ratanya yaitu 2,99 menggunakan beberapa ukuran kinerja yang berbeda, yaitu rata-rata 3,42, dan pantas bagi mereka untuk digunakan beberapa ukuran kinerja yang berbeda, rata-ratanya 3,52. Ketika rata-rata lebih besar dari titik tengah skala, P kurang dari 0,000. Sampel akhir terdiri dari 60 pria dan 68 wanita. 61 adalah mahasiswa pasca sarjana akuntansi dan 67 adalah mahasiswa pasca sarjana manajemen. Selanjutnya, pada tabel 4 yang ada di gambar, menggambarkan statistik deskriptif, yaitu minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk dependen. Yang pertama, skor evaluasi kinerja untuk Aldi dan Tony, dan yang kedua, alokasi bonus rupiah untuk kedua manajer sebelum menguji hipotesis. Ada beberapa pengujian asumsi ANOVA. Secara statistik, temuan menunjukkan 1. Tidak ada efek dari variabel asing, baik usia dan pengalaman kerja sebagai kovariat. Yang kedua, tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel independen. Dan yang ketiga, ada homogenitas varian. Setiap hasil pengujian menunjukkan nilai P lebih dari 0,05. Pokok pembahasan yang kelima yaitu interpretasi hasil penelitian. Secara empiris, penelitian ini menunjukkan pengaruh aspek kognitif dalam melakukan evaluasi kinerja dan atau penilaian alokasi bonus. Dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman BSC yang luas, kapabilitas dan karakteristik pembuat keputusan akan dapat menggunakan langkah-langkah umum dan unik. Selain itu, pengukuran BSC yang tidak sama harus dihindari, karena dapat membatasi efektivitas BSC sebagai alat pengukuran kinerja. Meskipun tidak ada dukungan untuk efek mempengaruhi, itu tidak berarti bahwa emosi negatif yang sering hadir dalam hubungan interpersonal tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan rasional menggunakan BSC sama sekali. Kompleksitas struktur BSC mungkin membatasi efek itu, tetapi tidak menghilangkannya. Pengukuran kinerja objektif dan sistem penghargaan harus dijaga dengan baik untuk menghindari emosi negatif ini mendominasi penilaian pembuat keputusan. Selanjutnya, untuk kesimpulan, penelitian eksperimental BSC ini diadopsi dari Lip dan Salterio dan Kida et al. Menunjukkan beberapa hasil yang signifikan secara statistik tentang pengaruh aspek kognitif. Pertama, ada efek ukuran umum BSC dalam membuat penilaian evaluasi kinerja. Hasil ini konsisten dengan temuan Lippe dan Salterio, dan juga temuan Dilla dan Steinbart, yang berpendapat bahwa tindakan umum memiliki efek lebih berat dalam pengambilan keputusan manajer. Kedua, ada konsistensi dengan hasil Dilla dan Steinbart, yang mengklaim bahwa pembuat keputusan yang memahami tentang teori dan struktur BSC, seperti sampel penelitian ini,
akan lebih mudah untuk menggabungkan langkah-langkah umum dan unik ketika membandingkan dan mengevaluasi kinerja masing-masing departemen. Ketiga, efek ukuran umum dan unik BSC juga muncul dalam penilaian alokasi bonus. Ini juga konsisten dengan hasil Dilla dan Steinberg, termasuk besarnya relatif faktor umum yang lebih tinggi. Kemudian, kritik terhadap artikel. Menurut saya, penelitian yang dilakukan sudah sangat baik dan jelas karena penulis telah menjelaskan secara detail mengenai teori dasar pengaruh kognitif dan afektif dalam aspek pembuatan keputusan menggunakan balance scorecard, sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas bagi pembacanya. Selain itu, penelitian ini menunjukkan pengaruh aspek kognitif dalam melakukan evaluasi kinerja dan atau penilaian alokasi bonus. Dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman BSC yang luas, kapabilitas dan karakteristik membuat keputusan akan dapat menggunakan langkah-langkah umum dan unik. Selain itu, pengukuran BSC yang tidak sama sekali harus dihindari karena dapat membatasi efektivitas BSC sebagai alat pengukuran kinerja. Selanjutnya, future research. Poin yang pertama, dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu 1. Menggunakan lulusan siswa sebagai proksi manajer Indonesia membatasi generalisasi. 2. Penelitian ini menggunakan desain utuh yang setara dengan eksperimen berlangsung selama kelas yang dijadwalkan secara teratur. 3. Tidak ada bukti signifikan yang mempengaruhi efek kedua penilaian peserta. Poin yang kedua, karena mekanisme dan waktu percobaan tidak dapat menimbulkan reaksi emosional dari sampel, penelitian di masa depan dapat menyelidiki penyebab tidak adanya reaksi afektif, seperti jenis kelamin, pengalaman kerja, gaya kognitif, dan lainnya, atau sejauh mana ini mempengaruhi faktor dengan memasukkan reaksi emosional positif juga. Faktor-faktor lain yang disarankan oleh peneliti lain dapat dipertimbangkan sebagai diskusi kelompok atau menggunakan proses meminta pertanggungjawaban untuk mengetahui cara mengurangi kecenderungan bias ukuran umum. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.